Shalom Bapak dan Ibu terkasih dan kaum muda gereja. Mari kita mengikuti renungan harian 4M yang dikeluarkan oleh Sinode Gereja Kristen Oikumene di Indonesia GKO. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih, yang kami sembah di dalam nama Yesus, kami sangat membutuhkan firman-Mu ya Tuhan dalam hidup kami. Tuntun kami ya Roh Kudus, Roh kebenaran dalam merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya bersama dengan Penatua Leonidas Ngahuye dan istri Ibu Ani Oktaviani serta Saudari Erniwati Hura secara bergantian mengajak kita semua untuk menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan firman Tuhan dari Yakobus pasal 2 ayat 5-6a dengan judul Semua Orang Berharga di Mata Allah. Yakobus 2 ayat 5-6a. Dengarkanlah, hai saudara-saudara yang kukasihi, bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia? Tetapi kamu telah menghinakan orang-orang miskin. Mari kita perhatikan ayat ini. Siapakah yang Allah pilih? Dan apa alasan Allah memilih mereka? Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini. Alasannya, sekalipun mereka miskin dalam ukuran dunia, tetapi mereka menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Siapakah yang menghinakan orang miskin? Sesama manusia. Apakah yang hendak diteladankan dari Allah dalam ayat ini? Di sini ada 3 hal. Pertama, Allah mau menghancurkan atau mengganti standar keberhargaan menurut ukuran dunia dengan menunjukkan pada standar keberhargaan ilahi yang bersifat kekekalan. Ya, misalnya keberhargaan orang percaya bukan lagi soal miskin kaya karena itu semua fana. Tapi yang benar soal iman, kekayaan iman, dan menjadi ahli waris kerajaan Allah yang hanya didapat bagi orang yang mengasihi Allah. Kalau kita miskin ataupun kalau kita kaya dan hidup kita mengasihi Allah serta sesama manusia tanpa pilih kasih, saling menghormati, tidak menganggap remeh, maka kita mendapatkan apa yang Allah janjikan. Demikian sebaliknya. Jadi bukan lagi soal miskin atau kaya yang menjadi standar keberhargaan kita, tapi lebih kepada apakah kita mengasihi Allah dan sesama manusia dengan benar? Ya. Dan yang kedua, Allah tidak membeda-bedakan atau memandang muka. Roma 2 ayat 11, sebab Allah tidak memandang bulu dan Allah melihat semua orang sama-sama dikasihi Allah. Mau itu orang Timur, Jawa, Batak, Manado, Ambon, Nias, semua sama-sama diciptakan Allah. Dan semua memiliki hak yang sama. Yang ketiga, Yesus mau kita ini mempraktekkan kasih agape, tidak saling menuntut, tidak saling menolak atau mendiskreditkan orang lain, dan tidak pilih kasih. Tapi kita semua belajar dengan melihat bahwa ada nilai berharga dalam diri setiap orang. Yesus saja datang ke dunia membuat kita yang tidak berharga menjadi berharga. Yesus tidak menolak atau membuang kita, maka kita jangan menolak dan membuang orang lain. Yesus tidak menganggap remeh kita, maka kita juga jangan menganggap remeh orang lain. Yesus tidak pilih kasih karena kasih-Nya untuk semua orang, Anda dan saya. Kasih-Nya itu memandang kita berharga di matanya. Mari kita melakukan teladan Yesus. Kita sama-sama memperlakukan anggota keluarga kita, anggota jemaat, kostor gereja, para diaken, para penatua, para pendeta, atau siapapun itu dengan tidak membedakan ataupun menganggap remeh satu dengan yang lain. Dan lihatlah nilai berharga dalam diri seseorang, imannya, kelebihannya,
potensinya, karakternya, karunia, dan lain sebagainya. Amin. Bapak, Ibu, dan kaum muda, ketika kita mendengar firman Tuhan hari ini, kalau kita pernah meremehkan orang, menolak orang, membuat sesuatu yang tidak adil terhadap orang lain karena status sosial, mari kita bereskan di hadapan Tuhan dan kita perbaiki cara kita mengasihi dan memandang orang lain. Mari kita berdoa. Ya Allah, ampuni kami yang pernah meremehkan orang lain, yang pernah membeda-bedakan orang, yang pernah bersikap tidak adil terhadap orang lain, yang pernah menolak orang lain karena status sosial. Hari ini kami bertobat dan kami mau mengasihi dan memperlakukan orang lain seperti cara Yesus mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau membuat kami berharga di mata-Mu. Dalam nama Yesus, amin. Salam sukacita. Shalom.